pariwisata yang memberi kesempatan bagi Krista Exhibitions untuk memakai ruangan yang sangat indah ini. Ruangan yang tingkatnya internasional untuk mengadakan acara-acara sangat internasional. Silakan Bapak Vincentius Jemado untuk maju ke depan, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kami undang Bapak H. Solihin, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Kami mengundang Chef Rafael Triloko, President of Association of Culinary Professionals. Kami mengundang Chief Executive Officer of Krista Exhibitions, Bapak Daud D. Salim. Kami mengundang Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI yang diwakili oleh Ketua Umum Bidang Restoran, Bapak Handako Santosa. Dan kami mengundang Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia GAPMI yang diwakili oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan UMKM GAPMI dengan Bapak Irwan Santo Wijaya. Dan kami mengundang Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga APCI Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Bapak Ariguna Napitupulu. Terima kasih untuk kehadirannya. Tahun ini Krista Exhibitions merayakan anniversary ke-31. Krista Exhibitions adalah anak bangsa. Krista Exhibitions adalah made in Indonesia, bukan made in mana-mana, made in Indonesia. Dan kita sudah hadir 31 tahun. Dan ini semua pastinya atas dukungan dari para kementerian yang ada, dukungan dari asosiasi, dukungan dari para media, dukungan dari peserta pameran yang sampai saat ini kalau kami hitung-hitung sudah ada kira-kira 150.000, dan dukungan dari pengunjung pameran, dan pastinya dukungan dari keluarga besar Krista Exhibitions. Terima kasih. Mari kita saat ini mengundang kita semua untuk foto bersama ya. Ini adalah sesi yang sangat-sangat amat penting juga. Apakah media siap? Kita mau foto bersama. Foto ini akan disebarluaskan ke seluruh dunia. Mari Bapak Ibu kita bisa berdiri sama-sama. Saya juga mau ikutan ya. 3, 2, 1, sekali lagi. 3, 2, 1, terakhir Bapak tengah. Bapak Ibu. Oke, 3, 2. Yes. Baiklah, kita akan melihat video company profile Krista Exhibitions. Ini dia anak bangsa made in Indonesia, Krista Exhibitions. The world's fourth most populous country with more than 280 million population. With more than 17,000 islands, Indonesia is the world's largest island country and the 14th largest country by area in the world. Setiap saat di zaman sekarang itu harus bikin konten Pak, supaya jangan rugi kita ya. Oke, baiklah Pak Vincentius, sebelum Bapak menyampaikan kata-kata sambutan Bapak, ini ada titipan pertanyaan dari TVRI, yaitu ini pertanyaannya Pak. Bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat peran Sel Interfood dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata kuliner Indonesia? Dan kira-kira seberapa besar potensi menarik wisatawan datang ke Indonesia melalui pameran food ini? Dan kira-kira ini ada banyak sekali nih Pak, nih dari TVRI, maaf ya Pak, tapi ini titipan pertanyaan. Selain rendang, adakah makanan unggulan Indonesia lainnya yang sedang dipromosikan ke internasional? Kami persilakan Pak Bapak Vincentius Jemado, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Events Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Baik. Akhirnya hari ini saya
menemukan satu jawaban ya, mengapa Krista Exhibitions itu bisa survive melewati berbagai badai, krisis, COVID dan lain-lain. Ternyata salah satu alasan, salah satu faktor ya, karena mereka punya MC yang luar biasa, Bu Dita ini. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, bisa jadi motivator. Saking semangatnya dan saking luar biasa antusiasmenya, tidak boleh respis tapi langsung pertanyaan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Krista. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya harus menyebutkan, saya harus menyapa beberapa VIP kita hari ini. Ada Bapak Daud Desalim selaku CEO Krista Exhibitions. Terima kasih Pak Daud hadir. Dan juga ada Pak Solihin dari Aprindo ya. Jadi beliau itu di Aprindo tetapi sebenarnya lebih terkenal di Alfamart ya. Tepuk tangan untuk beliau karena apa? Karena ini Alfamart ini sudah ada puluhan ribu di Indonesia. Ya, puluhan ribu di Indonesia, ada ribuan di Filipina dan sebentar lagi buka di Bangladesh. Tepuk tangan untuk luar biasa. Dan juga para ketua dan perwakilan asosiasi, basis industri pariwisata, industri food and beverage, okay. Terus juga ada retail yang mungkin saya tidak bisa satu persatu menyebutkan nama, mohon maaf. Okay. Rekan-rekan media yang berada di garis paling depan untuk mempromosikan Indonesia, bukan saja food and beverage tapi juga pariwisata secara umum. Tepuk tangan untuk teman-teman media ini, luar biasa. Terima kasih. Baik, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini atas perkenannya kita bisa berkumpul di sini untuk press conference SIL ya. Itu ada suatu pameran food and beverage terbesar saya kira yang sedang ditunggu-tunggu. Mengapa? Karena ini nggak main-main, ini dari puluhan negara hadir. 26 sampai 30 negara hadir, bahkan ribuan exhibitors, ribuan pengunjung selama 4 hari. Tahun lalu saya dengar itu ada 90.000 dan sekitar 2.500 wisatawan mancanegaranya. Jadi ini saya kira suatu pameran yang luar biasa. Saya akan segera laporkan ke Bu Menteri setelah ini. Mohon maaf beliau nggak bisa hadir hari ini karena segera harus menghadiri WTM London. Beliau di sana juga pasti akan mempromosikan Indonesia secara keseluruhan. Dan baru-baru ini juga Ibu Menteri juga melaunching Wonderful Indonesia Gourmet atau gastronomi yang kaitan eratnya juga dengan food and beverage, kaitannya dengan kuliner yang berusaha untuk mengangkat keotentisitas, mengangkat nilai-nilai keunikan dari makanan kita, kuliner kita ke permukaan tingkat nasional maupun juga internasional. Karena banyak sekali media internasional yang diundang, chef internasional diundang ke Jakarta dan Bali untuk mempromosikan kuliner Indonesia. Jadi saya kira ini masih sejalan dengan Krista Exhibitions untuk SIL ini dan sudah menjadi komitmen dari pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata untuk mengangkat kuliner atau makanan minuman Indonesia ini ke tingkat internasional. Selama ini mungkin banyak sekali kekayaan kuliner kita dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, tapi sayang sekali belum dikenal secara global. Jadi kalau kita lihat dengan makanan Jepang sangat terkenal, makanan Korea, makanan Thailand, you name it, apalagi. Tapi sayang sekali yang punya Indonesia itu belum banyak dikenal. Makanya jadi Menteri Pariwisata Ibu Widianti dalam 5 tahun ke depan ini masukkan ini sebagai program unggulan, program prioritas, dan mohon dukungan dari semua stakeholders
Karena kami sendiri di pemerintah tentunya tidak akan bisa berjalan sendirian. Kita perlu dukungan, rapatkan barisan semua stakeholders, terutama dari asosiasi, bahkan juga pameran seperti ini, supaya kita sama-sama mengangkat kuliner Indonesia ke kancah global. Banyak tantangan yang kita hadapi tentunya, tetapi mari kita sama-sama satu persatu kita bisa uraikan tantangan persoalannya, sehingga betul-betul suatu saat Indonesia bukan hanya dikenal untuk Balinya, Labuan Bajonya, Tobanya, Padangnya, terus juga Borobudurnya, atau apapun destinasinya, tetapi juga melalui makanan. Oleh karena itu betapa pentingnya narasi, betapa pentingnya interpretasi, betapa pentingnya storytelling di balik makanan seperti itu. Jadi ini yang sedang digalakan oleh Kementerian Pariwisata di bawah kepemimpinan Ibu Widianti, dan mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan berbagai produk-produk makanan ikonik Indonesia ini sudah bisa dikenal di dunia, dan kita mengharapkan bahwa SIL ini merupakan suatu momentum, merupakan suatu wadah untuk masyarakat Indonesia untuk melihat dan juga lakukan benchmark terhadap berbagai produk-produk di luar negeri yang juga akan nanti dipamerkan, sekaligus nanti itu menjadi bahan perenungan bagi kita untuk bagaimana kita bisa setara dengan mereka atau bahkan bisa lebih baik dari mereka. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Krista Exhibitions yang sudah lebih dari 30 tahun berkiprah di pameran ini. Kami dari Kementerian Pariwisata siap mendukung selalu. Memang ini adalah press conference atau pameran makanan minuman, tapi mohon maaf kita tidak menyajikan makanan di sini, karena memang aturannya dari kementerian bahwa di dalam ruangan ini tidak boleh makan, minum masih boleh, makan bisa di ruang satelit. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, kami menyampaikan apresiasi, dukungan yang sebesar-besarnya atas Krista Exhibition di pameran food and beverage ini, dan ini merupakan gawe kita bersama. Ayo, mari kita sama sukseskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Vincentius. Berikutnya kami persilakan CEO dari Krista Exhibitions, Bapak Daud Dharma Salim, untuk memberikan kata sambutan. Ya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Events Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Vincentius Jumadu. Terima kasih Pak untuk supportnya Pak, luar biasa. Terima kasih juga dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Bapak Solihin yang sudah hadir. Terima kasih. Yang kami hormati President of Association of Culinary Professionals atau ACP, Chef Rafael Triloko. Terima kasih sudah hadir. Ketua Umum PHRI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Restoran Bapak Handaka Santosa, terima kasih sudah hadir di tempat yang indah ini. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia, singkat oleh GAPMI, wakili oleh Ketua Bidang Pembinaan Pengembangan UMKM GAPMI Bapak Irwan Santo Wijaya, terima kasih Pak. Yang kami hormati Ketua Umum APJI, wakil dari Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Bapak Ariguna Napitupulu, dan juga terima kasih untuk tim Krista Exhibitions, Ibu Krisna Suci, CMO Krista Exhibitions, Bu kita, dan seluruh teman-teman dari pers dan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini di tempat yang indah, di ruang yang luar biasa, difasilitasi Kementerian Pariwisata, Sabta Pesona,
dan biarlah kita mengaturkan puji syukur kepada Tuhan juga. Pertama-tama sukses buat tim Krista Exhibitions, Pak Vincent. Pameran makanan minuman itu merupakan pameran rangkaian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Krista Exhibitions. Tahun ini di bulan Mei ada pameran industri makanan minuman seperti Silent Food diadakan di kota Yogyakarta. Setelah itu kita ke Jawa Timur diadakan pameran Eastfood, namanya itu di bulan Juni. Itu merupakan pameran makanan minuman terbesar di Indonesia wilayah Timur, khusus untuk makanan minuman, termasuk juga peralatan hotel, resto, cafe, dan catering. Dan setelah itu kita ke bulan September yang lalu kita adakan Bali Interfood di Nusa Dua Convention Center. Saat kita pameran lagi ada banjir Pak, tapi luar biasa, tetap puji Tuhan di daerah Nusa Dua tidak terkena banjir dan yang hadir lumayan banyak. Dan inilah puncaknya nanti bulan ini tanggal 12 sampai 15 November akan kembali diadakan pameran internasional untuk ke-26 kalinya di kota Jakarta, namanya Silent Food, dan diikuti oleh 1.500 kurang lebih peserta dari 26 negara hadir di negara kita di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, pameran kali ini kita sudah menerima pendaftaran secara online. Hampir sampai hari ini sudah ada pendaftaran online sebanyak kurang lebih 65.000 lebih visitors, pengunjung yang terdaftar yang akan hadir selama 4 hari dari tanggal 12 sampai 15 November. Terhitung 15 Oktober yang lalu, kalau mereka tidak daftar, mereka akan dikenakan biaya Rp200.000 untuk masuk ke area pameran Silent Food ini. Pameran ini tidak hanya kegiatan business matching, tidak hanya juga di mana diikuti oleh 100 UMKM, kurang lebih hampir 100 lebih IKM di industri makanan minuman yang ikut hadir memeriahkan di antara 1.500 peserta tersebut. Juga ada training, ada workshop, juga ada yang tidak kalah penting yang luar biasa Pak, kompetisi internasional hot cooking maupun pastry bakery yang diikuti oleh 975 chef, tidak hanya dari Indonesia, nanti juga mungkin bisa tanya kepada Chef Rafael, tapi juga dari 7 negara lainnya termasuk Indonesia. Ada menjadi 8 negara chef yang ikut berlomba di Jakarta. Dan pameran ini menempati seluas 43.000 meter persegi di Jxpo Kemayoran. Jadi kita menggunakan seluruh hall yang ada di Jxpo Kemayoran, dari hall A, B, C, dan D. Khusus untuk kompetisi kita menggunakan hall tenda, yaitu di tengah-tengah area parkir kita bangun hall tenda kurang lebih hampir 3.000 square meter. Di dalamnya akan berlomba 975 chef. Kita sosialisasikan kurang lebih sosialisasikan 1.000 chef, karena terpaksa harus kita menolak karena waktu dan kemampuan chef untuk juri-juri untuk menilai itu. Saya bisa bayangin mereka akan menilai dari jam 6 pagi, berarti chefnya sudah jam 5 pagi itu mereka sudah akan hadir untuk berlomba di hall tenda tersebut. Dan apa yang dilombakan nanti detailnya akan disampaikan. Di situ ada masakan Indonesia, internasional, bahkan ada lomba sate di outdoor, bahkan tahun ini ada lomba pizza. Ya, kita tahu itu adalah salah satu makanan favorit untuk orang-orang kita juga, maupun untuk turis-turis, maupun untuk semua. Saya kira sudah menjadi masakan internasional. Nah, selain itu juga ada Hari Militer Nasional, nanti dimeriahkan oleh timnya Aprindo bersama Pak Solihin. Kita tahu bahwa tim Aprindo ini adalah ujung tombak yang akan menjual, memajang setiap produk-produk makanan minuman kita. Akhir kata juga tim dari GAMI juga akan menampilkan IKM ya, anggota GAMI, dan juga dari teman-teman dari anggotanya PHRI juga kami undang untuk hadir. Mereka bisa outsourcing produk-produk dari UMKM maupun berbagai produk makanan minuman yang ikut hadir di pameran Silent Food nanti.
Nanti ada pertanyaan bisa silakan jawab. Akhir kata kami dari Krista Exhibition mengucapkan sukses. Terima kasih sekali lagi untuk Kementerian Pariwisata, untuk teman-teman pers dan media. Dan sampai bertemu nanti di tanggal 12 hari Rabu ya. Pameran dibuka dari jam 10 pagi, tapi jam 9 biasa orang sudah antri untuk masuk ke pameran. Dan pembukaannya nanti pada kurang lebih jam 9.30 pagi juga di J-Expo Kemayoran sampai jam 7 malam. Sampai hari Sabtu, Rabu, sampai hari Sabtu 12-15 November. Sekali lagi, sukses buat kita semua, sukses untuk Indonesia, dan pameran Center Food juga tidak kalah dengan pameran-pameran internasional lainnya, baik di negara Thailand maupun negara-negara lainnya, dan merupakan satu pameran yang penting yang sudah dijadwalkan kalender untuk kunjungan dari mancanegara. Tadi saya sampaikan kepada Pak Deputi, tahun lalu saya lihat report itu ada kurang lebih pengunjung luar negeri asing itu hampir 2.500 pengunjung. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi kurang lebih 3% dari jumlah pengunjung, 3% itu pengunjungnya asing dari internasional. Jadi pameran kita sudah diperhitungkan untuk menjadi kalender di internasional. Sekali lagi sukses buat kita semua, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud. Nah, berikutnya ini kita akan masuk ke sesi seperti talk show begitu ya. Kita akan mengundang saat ini Bapak Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, untuk memberi yang diwakili oleh Bapak Handaka Santosa, Ketua Umum Bidang Restoran PHRI. Kami persilakan Pak. Ya. Mohon izin Pak Deputi untuk menyampaikan. Terima kasih Ibu MC, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu permintaan maaf dari Pak Haryadi Sukamdani yang seharusnya tadi malam kembali ke Indonesia dan mundur, jadi terpaksa menugaskan saya untuk bersama-sama ada di sini. Dari 50%, bayangkan. Jadi kalau kegiatan kita ini Pak Deputi di bidang konsumsi rumah tangga, di mana di dalamnya adalah food atau F&B ini, kita tingkatkan sedikit aja, efeknya tuh pertumbuhan ekonomi ini akan tinggi sekali. Kalau yang cuman 5% kita double cuman dari 10%, tapi ini udah 50 sekian persen, hanya 10% kekuatan kita lakukan, udah naiknya 5%. Jadi ini hal yang sangat penting Pak untuk kita lakukan. Berikutnya kami persilakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia dengan Bapak Solihin. Kami persilakan Pak. Ya. Biasanya orang Betawi kalau melihat mic pantun dulu. Izin Pak Deputi. Pergi ke pasar membeli rempah. Rempah dipilih harum mewangi. Saya Interfood jadi wadah mega. Satukan pelaku UMKM pangan dari seluruh negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama tiada kata pantas yang kita ucap selain kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa. Semuanya yang hadir, teman-teman yang khusus hadir dari sejak jam 10 nih, teman-teman media, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semangat. Kalau ketawa itu semangat tuh. Soalnya saya mempelajari
kita bukan lelah karena bekerja. Sebenarnya kita nggak pernah lelah bekerja, Pak. Ya, yang hanya adalah kurang tertawa gitu. Ya, jadi kalau tertawa, nah, itu berarti semangat, itu ya. Baik, tahun ini Aprindo hadir dengan value proposition yang lebih terstruktur. Kami membawa UMKM binaan yang telah melalui rangkaian program pengembangan komprehensif dalam Hari Retail Nasional. Ini sebagai mentor Pak rekan kita yang luar biasa. Ya, besok kita sudah mulai rangkaian Hari Retail Nasional. Kita mengundang setiap hari 300 dan berturut-turut selama 3 hari di Universitas Bunda Mulia di Lodan. Kita akan kumpulkan. Hari ini kita juga lagi gelar resik di Balai Sudirman karena acara puncak Hari Retail Nasional kita akan diadakan di Balai Sudirman. Mulai dari 7 sesi pembinaan, mentoring hingga proses kurasi ketat. Jumat lalu, Kamis Jumat kita lakukan kurasi yang luar biasa. Ada 90 ya, 84 UMKM yang kita kurasi, yang mudah-mudahan ini bisa membantu kami sebagai anggota Aprindo, sebagai pengurus Aprindo dalam hal ini yang mempunyai gerai lebih daripada 90.000 gerai di Indonesia, tentunya dari Sabang Merauke. Anggota-anggota kami siap untuk bisa berkolaborasi. Kita nyebutnya kolaborasi, Pak ya. Ya, artinya kerjasama antara kita sebagai pengusaha retail dan UMKM, dan anggota kami tidak pernah melihat UMKM ini adalah sesuatu usaha yang kecil, tetapi kita ingin maju bersama dengan para teman-teman di UMKM. Hanya UMKM yang sudah memenuhi standar tentunya kualitas dan kesiapan distribusi modern distribusi modern yang kami tampilkan di Saya Interfood. Kita dapat luar biasa. Terima kasih kepada atas kesempatan yang diberikan oleh Krista. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Krista. Luar biasa. Bersama Krista Media, kami menyiapkan area khusus seluas 2 blok yang diberikan. Tentunya ada masing-masing 36 meter persegi sebagai showcase pipeline pemasok baru yang siap masuk ke ekosistem retail modern dan pasar global. Nanti tentunya kita berharap para teman-teman UMKM ini, ya kita selalu sebutnya naik kelas ya, tapi ini juga harus ada konsistensi daripada pelayanan mutu tentunya juga kontinuitas daripada barang yang dimasukkan ini menjadi penting buat retail modern. Saya Interfood selalu menjadi strategik touch point bagi dunia retail dan industri pangan. Platform ini secara konsisten menghadirkan ekspor, bisnis linkage serta peluang integrasi rantai pasok bagi anggota Aprindo dan UMKM. Sekali lagi terima kasih pada Krista. Kami sudah lama berkolaborasi dengan Krista Media dan hubungan itu selalu produktif. Saya Interfood tidak hanya membuka peluang dagang, tetapi juga membangun jejaring industri yang sehat dan berkelanjutan. Ini terbukti, mohon maaf, izin Pak, tahun lalu begitu saya tahu ada kegiatan ini, saya bilang sama keluarga dan keluarga saya ikut mampir. Alhamdulillah sekarang ini sudah buka usaha. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin memulai, jangan pernah berpikir tidak datang ke acara saya ini. Karena saat ini saya punya anak khususnya yang nomor 2 sudah punya usaha kafe dan punya, mohon maaf sekali lagi, ya kita ada shuttle kitchen dan membeli barang-barangnya di acara pameran ini. Luar biasa. Menariknya adalah banyak diskon yang ditawarkan, banyak produk yang luar biasa yang dimana kita bisa memulai usaha ini. Saya sengaja menyampaikan ini karena saya langsung merasakan manfaatnya. Ya, itu yang terjadi di keluarga saya. Terima kasih. Saya Interfood bukan sekedar pameran, adalah ruang temu antara inovasi, kolaborasi dan kesempatan nyata. Kami mengajak kepada para pelaku retail, profesional, akademisi, dan calon pemasok untuk tidak hanya datang melihat, tapi ikut terlibat membangun ekosistem pangan yang inklusif dan berdaya saing secara global. Jadi anak saya berangkat, saya bilang, saya mau ke sini, Pak jangan lupa Pak, tanggal 12 saya pasti datang. Wah, luar biasa. Ya, karena dia akan ada, katakanlah, ya, diversifikasi, diversi bisnis yang akan ditemukan di Saya Interfood ini. Ya.
Melalui ajang ini kita bisa belajar, terhubung dan menemukan mitra baru yang berpotensi membawa produk lokal ke pasar dunia. Aprindo percaya retail adalah jembatan antara produk lokal dan konsumen global. Jadi kita manfaatkan momentum ini untuk menguatkan kolaborasi, memperluas jaringan, dan mempercepat transformasi industri pangan Indonesia. Sekali lagi jangan lupa, tanggal 12 sudah siap-siap. Tadi sudah 60.000 ya Pak Daud ya, 65.000 yang sudah merespon untuk hadir. Jangan sampai ketinggalan. Artinya jangan sampai juga nanti di Expo nggak muat untuk hadir daripada teman-teman yang akan siap untuk membuka usaha. Baik, sekali lagi saya tutup ya, sekali lagi dengan pantun, bunga melati mekar di taman, harumnya semerbak kemana-mana. Saya Interfood bukan sekedar pameran, ya, tapi ruang lahirnya UMKM Indonesia yang siap mendunia. Demikian, terima kasih. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Krista. Terima kasih Pak Solihin ya. Bagi kami SCP dan teman-teman kulineri pada khususnya, kita bergabung sudah 7 kali untuk di exhibition Sile Interfood, dan kami dipercaya untuk mengelola satu kompetisi bergengsi adalah Lacuisine Competition. Lacuisine Competition ini adalah kompetisi kejuaraan dunia di Paris yang diboyong oleh Krista Media ke Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan SCP dipercaya untuk mengorganisir kegiatan ini, kompetisi ini yang bergabung di bawah WEX atau World Chef Association dari Paris. Dari situ jadi semua kita mengkurasi kompetisinya dan tarafnya bertaraf di internasional. Jadi kompetisi ini adalah kompetisi Indonesia yang memang bertaraf internasional. Dari awal kita bermulai dan sampai dengan sekarang tidak gampang untuk mengelola tanpa adanya dukungan yang begitu besar dari Krista Media, dan begitu juga dengan rekan-rekan semua dan khususnya dari sosial media. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan bahwa kompetisi ini adalah kompetisi penting yang ingin kita berikan dan edukasi baik dari teman-teman profesional dan adik-adik para pelajar khususnya, karena di kompetisi kulineri sama juga dengan kompetisi-kompetisi yang lainnya, bahwa kompetisi olahraga dunia juga ada, kompetisi kulineri dunia juga ada. Untuk kompetisi dunia itu ada Bocuse d'Or, ada Olimpik di Jerman, Bocuse d'Or ada di Prancis Lyon. Nah, kita mulai dari yang lokal Indonesia, tapi Lacuisine Competition ke-7 kali ini kita punya 32 kelas dan diikuti 8 negara sahabat, khususnya yang paling jauh kita ada dari Mongolia. Ini kedua kalinya Pak Daud ya, tahun kemarin pertama, ini kedua kalinya dari Mongolia ikut. Setelah itu ada Vietnam, mereka ada memboyong sampai 50 partisipan dari Vietnam ke Indonesia. Setelah itu ada Malaysia, pada khususnya nggak pernah ketinggalan, Malaysia pasti terus mereka ikut. Setelah itu ada Kamboja, Thailand, Taiwan. Kali ini agak di situ dari Korea. Nah, kompetisi ini adalah ajang yang sangat bergengsi, yang notabene kita mempunyai predikat internasional untuk semua kategori yang kita berikan. Dari 32 kelas, kita ada kelas baru yaitu kelas pasta. Dari 32 kelas ini 60% adalah makanan Indonesia yang kita tonjolkan. Dan untuk juri-jurinya kita mengadopsi kurang lebih 50% overseas. Kenapa kita butuh 50% overseas? Itu gunanya sama, untuk mereka belajar. Mereka kita berikan bahwa ini loh makanan Indonesia, meskipun mereka akan menilai, tapi mereka akan belajar bagaimana sih final taste-nya, bagaimana sih sosial budaya dari makanan itu sendiri. Karena yang kita juga ingin mendorong bahwa gastronomi industri atau gastronomi kuliner ini juga butuh kita tonjolkan supaya makanan Indonesia bisa mendunia dan bisa global.
kita mungkin sudah terlambat, tapi tidak ada ngomong kata terlambat kalau kita tidak bermulai. Dari dulu mungkin tidak dilihat bahwa makanan itu adalah sebuah trik, ya, ada apa, daya tarik untuk bisa menonjolkan pariwisata. Dulu kan cuma hanya daerahnya lagi, tapi 10 tahun terakhir ini baru tuh mulai, oh makanan ternyata merupakan sebuah daya tarik dan merupakan senjata yang secara tidak langsung orang kemana-mana pasti makan. Bagaimanapun ujungnya pasti makan. Dari film apapun pasti makanan yang ditonjolkan. Secara tidak langsung bahwa gastronomi diplomatik itu terus dijalankan dan dicanangkan. Dari sini dan secara tidak langsung juga secara industri kuliner terus berkembang, dan chef sendiri untuk saat ini juga sangat menonjol dan sangat mudah, terutama untuk dari rekan-rekan media partner, sosial media juga turut mengupload. Jadi gengsinya pun ikut naik. Dulu nggak ada yang mau masuk dapur karena siapa mau jadi koki. Orang tua juga pasti yang masuk ke sekolah kulineri juga ngapain masuk ke sekolah kulineri, ngapain nanti nggak ada masa depannya. Tapi sekarang tidak. Dengan adanya sosial media, nama chef bisa menjadikan sebuah profesional, sebuah gengsi, dan income-nya pun nggak main-main. Ya, jadi bisa menjadi seorang entrepreneur, bisa menjadi seorang pemimpin di sebuah dunia dapur hotel-hotel, atau dia juga bisa menjadi pengusaha. Apapun itu, semuanya mungkin pada saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chef Rafael. Ya, kita nanti bisa melihat hampir 1000 peserta lomba ya Chef Rafael yang mengikuti lomba-lomba di La Cuisine ini. Berikutnya kami persilakan Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia GAPMI yang diwakili oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan UMKM GAPMI dengan Bapak Irwan Santo Wijaja. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Pak Deputi, Pak Daru, Ibu Kristina, Bapak semua. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua yang sedang ada tugas untuk menjalankan tugasnya di luar negeri, yang seharusnya sudah kembali tapi karena satu dan lain hal. Makanan Minuman Indonesia GAPMI yang diwakili oleh Ketua Bidang Pagi hari Pembinaan ini dan saya Pengembangan diminta untuk mewakili UMKM acara dengan Bapak Brunch. Irwan Santo Terima kasih sekali Wijaja. lagi pada khususnya Pak Daud Salim. Assalamualaikum warahmatullahi selalu CMO Ustaz Exhibition yang memberikan percaya kepada kami untuk terlibat kembali di dalam mempromosikan Sail Interfood. Pertama-tama saya sampaikan. Tadi sempat disampaikan bahwa kalau kita bicara growth atau pertumbuhan daripada ekonomi tadi, kalau saya nggak salah Pak Andaka sampaikan sekitar 5,12 ya Pak. Berbeda dengan growth daripada industri mamin Pak Deputi, di mana sampai dengan semester 2 kalau saya nggak salah itu tahun 2025 sudah di atas itu, di sekitar angka 6%, di atas 6%. Diharapkan sampai dengan akhir tahun ini bisa melebihi dari 7%. Tanpa kolaborasi bisa 6%, ya Pak. Pak Solihin, kita saatnya untuk berkolaborasi, bukan lagi bilang wah ini nggak bisa, itu nggak bisa, mau bergerak sendiri. Bisa terbayang Bapak Ibu berapa persen pertumbuhan food industry jika kita semua food industry and beverage industry berkolaborasi bersama. Saya yakin bisa 2 digit Pak Deputi. Apalagi program-program Pak Deputi tadi sampaikan Ibu Menteri sedang ada di WTM ya Pak, World Trade Mart di London, kemudian juga beberapa program-program gastronominya yang diperkenalkan, dan juga beberapa program yang saya yakin belum digaspol istilahnya Pak, wisata kuliner Pak, belum digaspol.
Itu bisa terbayang sebagaimana keinginan dari semua pimpinan negeri ini FNB menjadi lebih besar. Tahun ini dari tadi saya dengar bahwa sangat memperhatikan UMKM, dan terima kasih juga kepada Pak Solihin, Ketua Umum Aprindo, yang sudah mempercayakan saya, Pak, ya, di mana saya menjadi mentor ya, kemarin sejak Juli, Pak Deputi, Pak Daud, saya diminta untuk menyampaikan pelatihan pembinaan di hadapan hampir 840 UMKM Pak, secara online nasional. Dan kemarin Kamis Jumat saatnya kurasi, dari 840 memilih 90 UMKM ya sejak Juli, yang mohon maaf juga Pak, saya yang banyak membuat persyaratan peraturan untuk lulus kurasi tersebut. Nanti tanggal 4, 5, 6 itu akan ditampilkan dari 84 sebanyak 40 UMKM terpilih bertemu langsung dengan peritel-peritel di Indonesia. Bagaimana dengan yang namanya SAIL? SAIL ini bagi binaan UMKM GAPMI merupakan satu ajang yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa SAIL bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ada di China, ada di Prancis, ada di mana-mana. Buat kami, terutama saya, selalu menyampaikan kepada binaan saya bahwa jadikan ajang SAIL ini sebagai ajang untuk kita melakukan upgrade, upscaling dari sisi bisnisnya, dari sisi produknya, dan juga dari sisi how to export the product. Hanya nanti terima kasih sekali lagi kepada Pak Daud, di mana Krista Exhibition memberikan waktu. Kita nanti akan ada talk show, ya, kita akan ada talk show, dan kebetulan kita tahun ini talk show-nya adalah fokus kepada UMKM. Ya, jadi nanti tanggal 13 kalau nggak salah kita ada acara talk show. Di talk show itu saya juga sudah sedikit gambarannya seperti ini. Mau ekspor, yuk tanya kepada ahlinya. Mau ekspor jangan tanya ke orang lain, tapi tanya ahlinya. Karena banyak orang diharapkan UMKM itu naik kelas, tapi naik kelas yang bagaimana? Go global yang bagaimana? Yuk, nanti saat ini juga saya ya atas nama GAPMI mengundang ya kalau di sini ada UMKM hadir di acara tersebut. Bukan hanya produk processing produk, tapi juga kuliner dan segala macam. Karena it's time for us to collaborate each other to win the market. Karena Indonesia ini susah, SAIL ini ajang yang paling mudah untuk memenangkan pasar dunia. Jadi sekali lagi GAPMI mendukung sekali program ini. Bahkan kedepannya tahun ini GAPMI akan hadir lebih kurang sekitar 20 UMKM yang sudah terkurasi, yang sudah tersaring, bahkan membanggakan karena yang tampil di SAIL sebelumnya kita sudah tidak lagi bagi UMKM-nya adalah mendaftar Pak. Tapi kementerian meminta UMKM tersebut tampil di pameran internasional. Artinya kita sudah memberikan bukan hanya pelatihan, tapi sesuatu yang bekal untuk mereka bisa berjalan sendiri. Beberapa UMKM kami sudah hadir di SAIL tanpa daftar, tapi atas permintaan penyelenggara SAIL Kanada. Dan juga di beberapa negara SAIL bukan karena mereka mendaftar, tapi karena mereka sudah diminta untuk tampil kembali atas tampilannya. Jadi SAIL Interfood merupakan ajang di mana para UMKM untuk bangkit, menatap masa depan pasar global, sehingga produknya bisa menguasai dunia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Ketua. Dan kami persilahkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, APJI, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal dengan Bapak Ariguna Napitupulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
yang sama-sama kita hormati Bapak Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Event Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pak Sensius Jimadu. Terima kasih Pak, selalu supportnya untuk kami, para asosiasi tentunya. Bukan hanya kali ini kami diundang, dan kali ini melalui siaran tersebut kita selalu mendapat support dari Kementerian Pariwisata. Tentunya Bapak CEO Krista Exhibition, Pak Daud Salim. Pak, terima kasih, kayaknya APJI sudah partisipasi udah 4 kali atau lebih kali ya mungkin. Saya itu ingat sebelum jadi anggota APJI Pak, udah ikut silent tersebut, jadi bendahara dulu di DKI, sampai sekarang jadi sekjen di nasional. Alhamdulillah silent tersebut ini selalu eksis Pak, untuk mempromosikan makanan-makanan baik Indonesia maupun dari luar negeri. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Krista Exhibition, Pak Daud Salim. Pak, terima kasih, kayaknya APJI sudah partisipasi udah 4 kali atau lebih kali ya mungkin. Saya itu ingat sebelum jadi anggota APJI Pak, tolong dimentor udah ikut saya junior ini Pak, jadi bendahara dulu di DKI, ada ketua bidang pembinaan UMKM, sangat sering ketemu nih lapangan perasosiasian Pak Irwan Sanjaya, dan tentunya MC Managita, Ibu Kristina. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada siap tersebut maupun sistem media yang sudah mengundang kami, APJI. Mungkin bagi yang teman-teman media yang belum tahu, APJI ini adalah Asosiasi Pengusaha Jasa Publik Indonesia. Kami awalnya berdiri dari catering Pak, jadi asosiasi catering ACSI dulu 40 tahun yang lalu, 41 tahun tepatnya, dan sekarang berubah nama menjadi APJI, sudah cukup lama berubahnya. Dan sekarang diketuai oleh Ketua Umum Tasya Megananda Yuki yang saat ini sedang lagi menghadiri acara di Belanda Trek, dan salam hormat bersama dengan Ketua Haryadi Sunandani juga. Jadi mereka di sana berkoordinasi untuk mengirimkan kami di acara hari ini. Dan ini sebenarnya sebagai animo juga kemarin ketua kami juga berangkat ke ada pameran di China, kantor fair. Jadi mulai kantor fair dan nanti minggu depan ke Sial Interfood gitu ya. Jadi Sial Interfood Indonesia, dan pameran makanan ini mungkin di kantor fair ada pameran makanan ya. Misalnya ada fungsi sektor, tapi kayaknya ada makanannya lebih besar, dan kita lihat Sial Interfood selalu menjadi salah satu benchmark kalau saya lihat untuk pameran makanan di Indonesia. Kalau saya selalu tunggu-tunggu, kalau ada banyak yang lain, tapi Sial Interfood selalu di bulan November ini selalu kita tunggu. Dan apalagi sekarang tahun ini kita adalah program pertama dari Pak Prabowo Subianto yang mengembangkan makan bergizi gratis Pak. Ya, melihat jadi sektor food, kuliner sektor menjadi salah satu fokus. Dan saya harapkan juga nanti akan banyak dengan pengusaha-pengusaha baru. Dari memang yang sebelumnya tidak terkait dengan makanan, mereka menjadi pengusaha MBG, entrepreneur, yang akan hadir. Dan kebetulan APJI kita baru melakukan MOU dengan BBGN Pak untuk melakukan pelatihan kuliner. Pelatihan salah satunya adalah food hygiene dan sanitasi. Dan pada saat ini kita akan bekerjasama dengan saya untuk memfasilitasi Pak. Ada 400 orang. Nanti tempatnya sudah difasilitasi oleh Silent Food. Kita akan bekerjasama, kita akan mencari para peserta dari MBG yang mau melakukan pelatihan untuk melengkapi SLHS nih. Dan pastinya mungkin dari asesor maupun pelatih yang sudah kompeten dari kita yang akan kita kirimkan untuk
melengkapi rangkaian dari saya berikut ini. Ya, mudah-mudahan itu dari kami bisa menjadi sinergi kolaborasi yang lebih apik lagi sampai kapan-kapannya sama-sama dan Krista Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arjuna. Nah, ini adalah informasi penting bagi kita semua, bagi apalagi para media. Setiap akhir tahun, Krista Exhibitions, para petinggi-petinggi akan duduk bersama untuk meng-planning produk apakah yang Krista akan produksi sendiri atau order dari luar atau apa yang akan menjadi isi dari goodie bag yang Bapak Ibu terima. Tujuannya adalah sesuai ya, Bapak Ibu terima goodie bag dan isinya yang berguna dan yang bermanfaat, benar-benar bermanfaat dan tidak dibuang-buang. Selama ini apakah happy dengan goodie bag yang dikasih? Oke, terima kasih. Artinya kita sudah benar, Bu, ya. Oke. Nah, tujuannya saya bertanya adalah, nah, di HP saya ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan dari para media yang luar biasa. Untuk itu Krista akan memberi hadiah-hadiah bagi media yang sudah memberi pertanyaan yang sangat-sangat bagus fokus. Untuk itu, nah saya bilang ini kepada tim, mari kita undang aja ya. Pak, bagaimana perkembangan sektor mais pada sepanjang tahun 2025 ini dan dorongan apa Pak yang diberikan kepada pameran yang akan diselenggarakan oleh Krista Exhibition saya 2025 ini, dan apakah nantinya para IKM maupun UMKM akan diberikan dorongan agar dapat meningkatkan pendapatan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi gini, alhamdulillah, puji Tuhan, ekosistem maupun juga perkembangan mais di 2025 ini sangat bagus. Mengapa? Karena kita lihat bahwa salah satu indikator aja lah adalah venue ya. Kalau kita lihat GCC itu kan fully book. Ya, terus Jaya Expo juga demikian. Terus ini belum selesai sempurna Nice di Peak, itu juga ternyata orderan untuk pameran di sana juga sudah banyak. Ini artinya bahwa geliat daripada industri mais ini 2005 ini luar biasa. Sebetulnya bukan cuma mais tapi event-event lain juga, baik itu sport, tourism, culture, event juga menggeliat. Kami event itu dari Ken aja ada 110 event, dan di luar Ken juga masih ada ratusan event. Tetapi kalau kita totalkan event dari seluruh Indonesia itu mungkin ada 3.500 sampai 4.000 event yang terjadwal ya. Dan ini kalau dikapitalisasi itu bisa sampai 150 sampai 200 triliun. Jadi saya kira 2025 sangat bagus, dan kita berharap 2026 malah akan jauh lebih bagus lagi. Dan kami tentunya sangat apresiasi seperti Krista Exhibition itu. Nah, kalau ditanya dukungan ke apa ya kepada Krista Exhibition, sebenarnya bukan cuma ke Krista Exhibition. Siapapun yang membuat mais, siapa membuat event itu, pemerintah pasti akan selalu dukung. Cuma memang kita mempunyai beberapa kriteria, beberapa parameter yang diterapkan, bahwa event-event itu harus memberikan impact, harus memberikan dampak baik terhadap ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan, terutama sekali bagaimana itu bisa memberikan tetesan langsung sampai ke bawah gitu. Jadi kan mengapresiasi bahwa 100 UMKM terlibat dan ada bisnis matchingnya juga, nanti memberikan juga tempat bagi mereka untuk berinteraksi dengan atau membuat jejaring, sehingga mereka juga bisa meningkatkan kualitas maupun juga kuantitas atau transaksi seperti itu. Yang kedua, dukungan konkret lainnya seperti yang kita lihat sekarang. Kita memfasilitasi dengan press conference seperti ini sehingga teman-teman media dengan leluasa untuk bisa bertanya. Selain itu juga adalah penting amplifikasi promosi.
Kami mempunyai media promosi yang cukup banyak, baik media sosial maupun luar ruangan, itu billboard atau videotron yang di depan itu juga bisa dipakai untuk amplifikasi promosi sehingga pada event ini bisa diperluas. Jadi itu beberapa dukungan dari kami dan mudah-mudahan ini kedepannya sejalan dengan membaiknya ekonomi negara, kita akan bisa memberikan dukungan yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Vincentius juga mengizinkan Krista untuk mengadakan acara yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Pak Vincentius. Ya. Baik, kami mengundang Radio Pas FM. Ya. Mana body bag-nya nih untuk Radio Pas FM? Terima kasih ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Kementerian Pariwisata melihat potensi menarik wisatawan datang ke Indonesia melalui food tourism, daerah mana yang memiliki potensi besar, dan apabila selain Anda makanan Indonesia apa yang sedang dipromosikan ke internasional dan kita bisa membantu wisatawan sih. Dan untuk Daud, untuk makanan kali ini teknologi makanan apa sih yang menjadi sorotan kali ini Pak? Dan apakah ada tema khusus yang mendominasi untuk makanan kali ini? Baik, terima kasih. Jadi seberapa besar potensi ya? Singkat ya kita bisa katakan bahwa potensi yang luar biasa, dan ini kan pertanyaan ini kaitannya dengan data ya supaya tidak salah. Jadi kalau kita lihat secara global, belanja makanan wisatawan merupakan komponen penting dan juga termasuk yang besar dari pengeluaran perjalanan wisatawan. Ada beberapa angka yang bisa menjadi referensi. Misalnya di kajian akademik 2024 mencatat bahwa dari 1,3 miliar perjalanan di dunia itu wisatawan internasional pada 2023 setidaknya menghasilkan sekitar 502 miliar dolar belanja food and beverage. Jadi ini luar biasa dan saya kira ini make sense. Karena apa? Karena makanan itu adalah bahasa universal. Okay? Setiap orang pasti butuh. Apalagi kalau melakukan perjalanan ke negara-negara atau ke destinasi wisata, pasti setiap orang itu ingin mencicipi makanan khas dari daerah. Jadi ini potensi yang besar sekali bagi Indonesia dengan yang notabene kalau kita dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai kekayaan diverse varian dari makanan kita, dan ini akan menjadi potensi besar untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Jadi seperti disampaikan tadi itu, orang datang itu bukan hanya untuk melihat alam segala, tapi juga pasti akan perutnya lapar, pasti dia akan makan dan minum. Jadi kita harus istilahnya carpe diem ya, tangkap ini hari. Kita tangkap momentum itu untuk bisa mempromosikan makanan kita, dan ini juga sejalan dengan flagshipnya Ibu Menteri di tahun ini, yaitu Wonderful Indonesia Gourmet atau gastronomi ini yang mau dikembangkan. Dan tadi saya sangat tertarik apa yang dikatakan oleh Chef Rafael tadi, karena event Wonderful Indonesia Gourmet dari Bu Menteri ini akan menjadi event tahunan. Kami berharap bahwa tahun depan kita bisa berkolaborasi Pak Chef Rafael, karena menarik sekali. Tadi ada kompetisi 1000 chef lagi, ini saya harus lapor ke Ibu juga ini penting karena concern beliau bagaimana ini mengangkat bukan saja kualitas tapi kualitasnya makanan Indonesia ke tingkat global. Saya kira itu pertanyaannya, mudah-mudahan sudah terjawab. Saya bantu jawab untuk makanan ya. Dari rendang menjadi makanan satu dunia, tapi ada 5 makanan yang kita up untuk di Indonesia yang akan dipromosikan di semua kementerian. Itu ada gado-gado, setelah itu ada soto, jadi semua bentuk yang bahan dasar mie, jadi ada soto, bakso, jadi itu masuk di dalamnya. Setelah itu sate, nasi goreng, dan satunya lagi ada
Serbakmi, bakmi. serbakmi. Iya. Kemarin kita Ya, yang jadi bakmi itu ada 5. Jadi 5 makanan ini akan menjadi semua Dewan Kementerian untuk di-up, untuk di-push, untuk dipromosikan di nasional dan internasional pada khususnya. Terima kasih. Sudah menjawab ya. Jadi mungkin bagi kita-kita yang sering keluar negeri, bagaimana kita bisa membantu, yaitu kalau kita masuk ke hotel di luar negeri atau di restoran di luar negeri, pertama yang kita tanya, ada nasi goreng nggak di sini? Nah, restoran apa? Masa nggak ada sih? Sate? Nah, kita tanya lagi, nggak ada juga. Oh, kalian harus ada nih semua. Jadi mereka supaya sadar nih, mereka harus ada 5 item ini di setiap, ya minimal hotel-hotel ya Pak ya, kafe restoran di luar negeri. Ya di luar negeri. Ya, terima kasih. Bahkan di menunya itu udah ada pakai bahasa Indonesia, nasi goreng. Ya. Ya, pertanyaan tadi, apa yang baru di pameran Silent Food tahun 2025 ini? Di sini juga ada food technology, Pak. Jadi dengan berkembangnya zaman artificial intelligence, juga peralatan masak itu akan ditampilkan artificial intelligence. Tidak menggantikan koki tentu. Jadi nggak usah khawatir, Chef Rafael. Kenapa? Karena koki juga yang akan memotong dia punya bumbu-bumbunya, sayurnya, bawang segala macam. Tapi dimasukin di alat ini. Alat ini yang akan menggodok. Jadi ada namanya smart robotic cooking, itu ditampilkan juga di pameran Silent Food. Bahkan ada peralatan masak yang kalau dia punya 50 restoran, dia cukup menggunakan satu chef, di mana chef itu akan memprogram menunya di alat tersebut, dan alat tersebut akan dipakai di semua restoran itu sehingga cita rasanya tidak berubah. Tentunya dengan bahan-bahan yang sama, rempah-rempah yang sama yang dipergunakan. Jadi ini akan menarik sekali. Bahkan nanti tahun 2026 kita ada kompetisi juga yang bersama dengan RCP yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih. Sampai bertemu ya nanti ya 12 sampai 15 November di Expo Kemayoran. Sukses. Terima kasih. Berikutnya kami undang Radar Jakarta ID. Nah, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Vincent. Saya akan bertanya tentang sejauh mana event spesial Interfood berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisata kuliner dan ekonomi kreatif Indonesia. Baik, terima kasih Bu MC Ibu Eka. Bu Kristina ya. Iya, ini sebenarnya membuat pertanyaan itu gampang sih, dan senang dikasih hadiah. Harusnya yang menjawab juga dikasih hadiah ya, setuju nggak? boleh, siap, ada Pak. Oke, ini intermezzonya. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kita memang mengidentifikasi kira-kira event-event mana, baik MAIS maupun juga event Buy Indonesia lainnya yang bisa memberikan kontribusi terhadap pergerakan bisnis maupun pergerakan atau kunjungan Wisman. Nah, SAIL ini adalah salah satu kontributor untuk pergerakan bisnis. Kita lihat tidak ada 90.000 tahun lalu ya Pak ya, dan sampai hari ini sudah 65.000, dan itu bukan hanya dari Jakarta, pasti juga dari seluruh Indonesia. Ini sudah memberikan kontribusi pergerakan wisatawan Nusantara. Jadi sekali lagi kami sampaikan apresiasi Pak, karena SAIL ini juga kontribusi untuk pergerakan bisnis. Yang kedua, Wisman. Ternyata itu 2.500 orang Wisman yang hadir, baik pengunjung maupun juga eksibitor. Jadi you name it lah, event apa yang bisa datang ribuan dalam 4 hari. Okay.
Jadi sekali lagi ini luar biasa event ini, saya ini. Jadi kami akan konsisten, komit juga untuk selalu memberikan dukungan ini, event ini ke depannya. Bahkan kalau bisa jangkauan exposure-nya jauh lebih luas lagi dengan promosi-promosi. Nanti ke depannya semua pameran-pameran kami di luar negeri, kami akan juga tolong titipkan ke kami brosur-brosur SAIL untuk bisa kami promosikan juga di luar negeri. Jadi sekali lagi kontribusinya besar untuk pergerakan WISUS dan WISBAN. Dan untuk ekonomi kreatif, saya kira ada kreativitas yang juga diperlihatkan dalam pameran ini, baik dari sisi horeca, hotel, restoran, dan kafe yang juga bisa menginspire anak-anak muda untuk berbisnis ya, untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mencari varian-varian maupun juga diversifikasi produk seperti putranya Pak Solihin tadi. Ini sudah berusaha tapi akan datang lagi untuk melihat apakah ada inovasi baru, ada kreativitas baru yang bisa dikembangkan sehingga produk-produk yang dihasilkan bukan itu-itu saja tetapi ada peningkatan maupun ada diversifikasinya. Saya kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya memberikan kontribusi yang luar biasa. Terima kasih. Berikutnya kami undang kopasindo.co.id untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin beberapa pertanyaan banyak sekali dan saya akan juga bersambung. Semua hampir mirip-mirip Pak. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan sedikit yang kita sedikit kepada Pak Sitizensius bahwa Pak ini kan di zaman sekarang era digital Pak. Bagaimana Kemenparekraf ini di era digital saat ini bagaimana Kemenparekraf membantu para UMKM kuliner Pak untuk bisa menyesuaikan diri dengan era digitalisasi Pak saat ini untuk bisa bersaing khususnya berhubungan dengan Bapak di pasar global Pak. Begitu. Pertama. Kemudian kedua kepada Pak Dawud Pak, ini kan pameran saya tersebut yang ke-26 Pak. Tentu tadi Bapak sudah sebutkan banyak sekali dari berbagai inovasi terus terobosan. Nah Pak, ini kira-kira Pak untuk konsep yang nanti akan dilakukan ini apakah nanti akan diterapkan untuk di pasar global Pak, internasional? Artinya promosi dari para UMKM kuliner-kuliner yang akan nanti ditampilkan di tanggal 12 sampai 15 itu akan mungkin dipromosikan lebih jauh ke dunia internasional. Dan yang mungkin ke para Pak Chief merasa tadi sebutkan bahwa ada tren baru Pak bahwa sekarang kan para pemuda untuk bagaimana pesan-pesan Bapak nih, para pemuda untuk tertarik ke dunia chief. Karena Bapak sebutkan bahwa sekarang pekerjaan sebagai seorang chief juga sebagai pekerjaan yang artinya bergengsi Pak ya. Nah, apa pesan-pesan Bapak nih kepada para generasi muda agar juga tertarik untuk terjun ke dunia kuliner? Terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Saya kira pertanyaan bagus sekali. Memang benar kita sudah masuk dalam era era digital ya. Semua digitalize. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, sekarang sudah pisah Pak. Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi kementerian yang paling seksi sebenarnya ini kawin cerai gini. Sekarang kita pisah lagi. Sekarang Kementerian Pariwisata. Tetapi terkait tadi bahwa the power of social media, the power of digitalized way of doing something itu kan luar biasa. Oleh karena itu kami di kementerian ini kan memang ada beberapa kedeputian yang membidangi itu. Pertama dari sisi pelatihan. Kami memberikan pendampingan teknis. Salah satu contoh konkretnya adalah dari sisi marketing communication. Bagaimana membuat konten sehingga produk kita itu mempunyai selling point. Ini sangat penting sekali. Bahkan sampai kepada bagaimana mengupload dan kapan harus diupload konten-konten itu sehingga viewersnya dan juga likesnya bisa jauh lebih banyak. Itu yang kita berikan kepada UMKM.
dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman kita nanti di UMKM untuk bisa lebih baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua juga bahwa kami juga di sini ada sertifikasi. Jadi kita coba kurasi UMKM mana saja yang sudah bisa betul-betul memperbaiki atau meningkatkan kualitas. Kalau tadi istilah Pak Solihin itu ada naik kelas, upscaling itu. Sebetulnya bukan saja di upscaling yang dilakukan oleh Kemenpar, tapi juga reskilling. Begini, karena kita baru saja melewati pandemi di COVID yang semua aktivitas, semua mobilitas segala macam terbatas. Bahkan ada yang tadinya itu sudah hebat, sudah skillful, tapi gara-gara COVID berapa tahun itu banyak yang lupa. Jadi kita lakukan juga bukan upskilling tapi reskilling. Jadi melatih kembali sehingga mereka bisa recall kembali keahlian-keahliannya untuk bisa produk-produknya itu bisa punya selling point yang kuat. Jadi ada selling, reskilling sama new skilling itu yang dilakukan Kemenpar. Di samping itu juga terkait dengan sertifikasi. Terkait dengan BGN kami juga sudah ada MOU PKS dengan BGN karena apa? Kami mempunyai 6 Poltekpar. Politeknik Pariwisata yang juga mempunyai jurusan Food and Beverage. Kami bekerja sama dengan timnya BGN untuk MBG ya, untuk aspek tadi higienis maupun sanitasi dalam penyediaan penyajian makanan-makanan MBG, dan ini sudah berjalan bagus sekali. Kita sudah mulai dari Bandung, terus juga Bali, Medan, Lombok, Palembang, Makassar. 6 Poltekpar ini juga mendamping secara teknis untuk UMKM supaya MBG yang disajikan itu betul-betul berkualitas, sehat dan bersih seperti itu. Dan terakhir dari Kedeputian Industri juga kami berusaha untuk mencari akses pembiayaan bagi UMKM ini masih digodok terus. Mudah-mudahan di tahun depan ini tuh teman-teman UMKM sudah mempunyai akses ke pembiayaan, karena menjadi salah satu tantangan selain tadi sumber daya manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih mengenai pertanyaan tadi untuk penyeleksian. Sebenarnya kami di Silent Interfood itu ada namanya Silent Innovation. Kami sudah lakukan penyeleksian untuk semua produk-produk peserta pameran. Memang tidak semua yang mengirimkan produk tersebut, Pak. Tanggal 28 Oktober yang lalu terpilih kurang lebih yang akan pemenangnya yang dapat gold, silver, dan bronze. Pemenang pertama itu banana stem chips dari Indonesia. Itu adalah produk IKN sebenarnya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nanti Anda akan saksikan, dan produk yang pemenang ini nanti akan dikirimkan juga di acara pameran internasional, di showcase di luar negeri nantinya. Dan kedua itu dari Korea, dari kimchi pancake. Kimchi berupa pancake. Ketiga dari Indonesia, mochio dari Indonesia. Ya, demikian Pak. Dan mungkin ke depan Pak akan kolaborasi dengan GAPMI maupun dengan UMKM, bisa kita juga lebih awal kita akan kurasi sehingga pemenangnya yang terpilih itu yang bisa mewakili untuk dikirim ke luar negeri. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami mengundang Ibu. Pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir mengenai bagaimana visi dan misi untuk ke depan untuk yang chef-chef muda. Dari saya satu sih, gali untuk mereka lebih tahu masakan Indonesia itu sendiri. Jujur, saya teman-teman mungkin Pak Rija juga tahu bahwa teman-teman di luar, saya mau chef Indonesia, saya nggak punya siapa chef Indonesia yang memang dia baik untuk saya kirimkan ke sana, karena kalian harus tahu dan bisa Big Master untuk masakan Indonesia, tapi tidak usah harus terlalu dari Sabang sampai Merauke. Big Master jadi, oh saya jago masakan Medan, saya jago masakan Jawa, saya jago masakan Papua, saya jago masakan Ambon. Itu aja sudah cukup. Dari situ yang lainnya kalian tahu dasar. Karena jujur di chef Japanese dia tidak bisa semua masakan Japanese. Dari situ dia, oh saya hanya jago sausnya saja, saya hanya jago sushinya saja, saya hanya jago roba taiyaki saja.
Begitu juga makanan Indonesia. Makanan Indonesia begitu kayanya dari Sabang sampai Merauke, tapi being master on something. Dari situ kita bisa highlight sendiri-sendiri. Saya tahu masakan Indonesia dan saya harus bisa salah satunya. Saya nggak bisa mempelajari semua. Di hotel pun sama. Tapi saya harus bisa satu atau dua. Oh, masakan Jawa saya jago. Tapi yang lainnya kalian tahu mana yang bisa menjadi dasar kalian memasak. Dari situ dengan adanya sosial media kalian gampang untuk memberi dan memperkenalkan makanan itu sendiri dan belajar basic of cooking makanan yang benar. Jangan ngomong otentik makanan Indonesia karena once you go in authentic itu akan susah. Otentik adalah semua bahan dasar harus dari asalnya. Tapi once kamu keluar negeri, kamu tidak bisa ini otentik makanan Indonesia, tidak. Ini makanan tradisional Indonesia. Tapi kalau otentik, cabenya harus dari Padang, kelapanya harus dari Padang, itu baru otentik. Belum lagi cara memasaknya. Jadi bahasa-bahasa yang akan dipakai harus diterjemahkan dengan baik. Jangan kita membohongi juga konsumen. Tapi kita ingin memperkenalkan makanan Indonesia dengan baik dan benar. Makanan Indonesia bikin rendang nggak bisa pakai bumbu santan yang instan. Kita tetap harus pakai bumbu santan yang fresh. Kenapa? Jus dari fresh setelah kita reduce dia menghasilkan ekstrak yang bisa menghasilkan rendang yang baik. Kalau santan instan bisa, tetapi rasanya akan beda jauh. Jadi dari dengan baik rootsnya, setelah itu dimodernisasi supaya apa? Palate taste-nya bisa terjamah. Kita nggak bisa ngomong otentik, kita nggak bisa. Kita lagi di Jerman, ya palate taste-nya akan palate taste Jerman. Tetapi untuk orang Indonesia yang ke Jerman, di saat kalian mencoba makanan di sana, saya harap kalian menghargai. Tidak akan bisa rasanya sama seperti kalian makan di Indonesia. Kalian tidak tahu bagaimana susahnya mencari bahan dasar di negara Jerman. Tetapi apresiasilah. Kalian bikin semua komen yang positif. Kalau mau komen negatif, langsung. Kenapa kok rasanya begini? Kalian akan tahu susahnya bagaimana caranya untuk mencari bahan dasar yang memang sesuai apa yang dia mau. Dari situ kalian baru akan tahu, oh begitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman sosial media ke sana sekarang food blogger datang nyoba, terus dia kok begini, langsung komen sosial media. Dari situ sekarang segampang kita mau makan, kita lihat dulu komennya. Ah, nggak enak nih komennya, kita jangan coba. Bener nggak? Nah, saya harap dan saya menghibau buat kita sendiri orang Indonesia, kita hargai. Kita bagaimana kita bisa membantu usaha-usahawan yang memang sudah di luar dan dirintis supaya bisa mereka maju, tapi kita ini menjatuhkan sendiri. Kita harus dorong, kita bantu. Apa mereka kesusahannya, kita coba, kita upload. Bukannya kita bilang bullshit, tidak, tapi kita bantu. Kita ngerti bagaimana rasanya apa yang mau dihasilkan. Yang sekarang kita mau coba adalah kita menstandarisasi untuk makanan kasarannya rendang. The best of the dish is rendang. Tetapi kita sebagai seorang kuliner gak bisa kita ngambil the best rendang Pariaman, rendang dari Bukit Tinggi. Jadi kita ngomongnya rendang. Supaya apa? Karena masing-masing daerah punya otonomi dan masing-masing punya ciri khas. Kalau kita ngomong dari daerah A, nanti daerah B akan iri, daerah C akan iri. Nah, egonya orang Indonesia satu itu kita mau menyamakan dulu supaya visi misinya sama. Itu aja sih. Terima kasih. Luar biasa. Ya, biar kuliner Indonesia maju. Ya, baik. Terima kasih pada para media. Saat ini saya mengundang Ibu Tita Sundoro, Director of Krista Exhibitions, untuk memberikan goodie bag, Pak, untuk Pak Vincentius. Terima kasih. Dan juga Pak Yaniman, Director dari Krista Exhibitions, untuk memberikan. Ada juga Pak. Isinya bagus-bagus. Ya. Oke, mari kita Bapak Ibu, Bapak kita berdiri bersama. Pak Yaniman akan memberikan goodie bag dan kita akan foto bersama, dan dengan ini kita akhiri acara yang luar biasa, press conference Sell in the Food 2025. Mari bagikan.
2, 1. Lihat sendiri Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terakhir Bapak Ibu lihat tengah. Dadah video. Boleh jempolnya Pak. Jempolnya Bapak Ibu. Jempolnya. Ya, kita foto sekali lagi. 1, 2. jempol Pak.